Sering, bukan pernah lagi, sering. Jadi selama beberapa tahun terakhir ya, saya keliling Pulau Jawa, kadang juga keluar pulau, pernah di Palembang, pernah di Banjarmasin. Saya mengalami beberapa kejadian-kejadian yang unik. Salah satu kejadian yang paling mengesankan itu ketika rukyah massal sekitar tahun kayaknya 2016 itu. Waktu itu masih sama Rukyah Trans 7. Kita ada rukyah massal di Masjid Rungkut Sier, Surabaya, Jawa Timur. Nah, saya menangani kasus seorang pemuda yang datang jauh dari Kalimantan, dari Sangatta, datang ke Surabaya karena sudah bertahun-tahun beliau diganggu sama jin. Nah, itu ketika saya rukyah, biasanya saya kalau merukyah itu benar-benar mengusahakan untuk sangat khusyuk atau fokus dalam doa. Nah, karena dulu saya terlalu pede, saya doanya itu sambil merem. Nah, mungkin itu jinnya lihat itu. Jinnya lihat, dia bangun, langsung saya dibogem. Keras sekali bogemnya itu. Pakai tangan kiri. Alhamdulillah pakai tangan kiri. Karena saya ingat yang kena itu tuh pipi kanan saya. Prot, nggak bisa menghindar itu. Sudah nggak terelakkan lagi. Dia bangun langsung nempeleng gitu aja. Merah kan. Sakitnya sih, ya sakit sih. Tapi nggak seberapa dibandingkan rasa malu. Karena waktu itu dilihat orang-orang yang ada di situ tuh. Dilihat jamaah, dilihat perukyah-perukyah yang lain, dilihat sama mbak reporter, wah kena tonjok, merah segini. Habis itu saya langsung balasnya dengan rukyah, nggak dengan kekasaran. Kita rukyah, kita pencet beberapa titik-titik yang menjadi persembunyian setannya itu, kemudian dia muntah darah. Nah, ini muntah darahnya nggak umum sekali. Cuma waktu itu kan kalau TV terbatas ya sama peraturan KPI, jadi nggak dimasukkan di tayangan. Mas ini nih yang saya rukyah, dia itu muntah darah dari ba'da zuhur sampai asar. Itu kalau normal udah wassalam itu. Efek pengeluarannya seperti itu, muntah-muntah darah itu. Tapi herannya ya, dengan darah yang sebanyak itu keluar melalui muntahan, beliau nggak lemes, justru malah segar. Sampai bisa tertawa, senyum-senyum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih juga hadiah bogemnya. Tapi ini menjadi salah satu pelajaran berharga. Sampai detik ini, saya jarang merukyah sambil memejamkan mata. Karena khawatir ada kejadian yang tidak terprediksi. Kejadian di luar prediksi BMKG. Yang kedua, ketika saya merukyah di Cirebon. Nah, kalau Cirebon ini saya sering teraniaya. Makanya mungkin doanya makbul karena sering dianiaya. Bercanda ya. Yang pertama, saya pernah ditubruk pasien. Jadi saya lagi ngerukyah ibu-ibu, tiba-tiba ibu-ibu yang lain tuh dari arah timur, dia datang nubruk saya. Terus saya nggak siap, nubruk dan nindih. Makanya langsung balik badan. Alhamdulillah, waktu itu saya dibantu sama tim perukyah akhwat dari Cirebon. Akhirnya langsung diamankan sama mereka-mereka yang sesama perempuan itu, ditenangkan. Nah kalau enggak kebayang deh. Nah kalau yang sampai nubruk, kalau enggak salah waktu itu tuh kasusnya beliau mengalami depresi. Bukan jin, bukan kena jin. Makanya nubruk seperti itu. Nah yang kedua, ini menarik, di Cirebon juga. Wah itu sekeluarga berantem. Kayak tawuran itu khodam-khodamnya. Sampai baju saya ditarik, sampai bapaknya itu menerkam kandang ayam, habis itu pingsan. Seru ya. Ya dulu itu reaksinya frontal-frontal. Saya menikmati karena ya ini jalan ninja saya, jalan dakwah. Jadi dakwah sekaligus hobi. Alhamdulillah. Dan itu bisa menjadi cerita ke anak cucu nanti kan gitu. Bahwa dakwah di dunia rukyah ini penuh lika-liku. Bukan hanya sekedar kita ceramah, selesai habis itu kita nggak ada interaksi sama jamaah. Kita biasanya ya interaksi ya, kita menjadi tempat sampah unek-unek mereka. Kadang kita juga menjadi samsak hidup dari pelampiasan emosi mereka. Kadang juga harus bergulat. Yang ngeri banget waktu itu, waktu kita menangani satu keluarga, salah satu anggota keluarganya itu ada yang ODGJ. Dia ngamalkan ilmu, habis itu jadi stres. Itu kemana-mana bawa kudi. Teman-teman tahu kudi? Ini penampakan kudi. Mirip golok. Senjata khas orang-orang Banyumas. Itu ngeri banget itu. Seumur-umur saya menangani kasus pasien yang frontal, baru kali itu saya agak takut. Ya karena dia bawa senjata tajam, bro. Kalau benar-benar sampai dibacok kan, wah repot itu. Jadi sekali lagi saya menikmatinya, alhamdulillah. Dan yang terakhir yang baru-baru ini sempat viral, ya saya hampir dihajar, tapi alhamdulillah berhasil diamankan oleh Mas Danang, Mas Yanuar, Pak Syarif dari anggota Arsadaya Daka Internasional, sehingga beliau nggak sempat menyerang saya. Tapi teman-teman bisa lihat ini, ambisinya dia menyerang tuh sangat dahsyat. Dan Mbak ini tadinya berada di lantai 2, jadi di masjid itu yang dalam untuk bapak-bapak,
yang luar untuk ibu-ibu, plus juga di lantai atas. Nah, Mbak ini duduknya itu di lantai yang kedua, di lantai atas. Dia turun, untung nggak loncat tuh, untung nggak lewati pagar. Dia turun dulu, dia lari secepat kilat, udah sempet jatuh pun pergerakannya cepat banget. Kayaknya kalau cewek asli ya, tenaga perempuan yang biasa gak sekuat itu deh. Karena tim saya yang menangani itu kewalahan semuanya. Alhamdulillah berhasil dilumpuhkan, dan ya kita doakanlah mereka-mereka yang diuji dengan gangguan jin, sihir, ain, atau ujian-ujian penyakit yang lainnya, segera Allah hilangkan semua keluh kesahnya. Sejujurnya pernah, karena selaku manusia biasa, bukan nabi boy, ya pasti ya kadang saya terpancing juga, terpancing emosi. Tapi alhamdulillah selama ini ya masih terkontrol ya, nggak sampai bales mukul. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang membahayakan, beberapa kali saya pernah banting. Saya lumpuhkan, saya banting, kemudian dikunci. Karena membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang-orang yang dari sekitarnya. Dan itu biasanya kalau yang sampai saya lumpuhkan, sampai dibanting ke bawah itu ya laki-laki yang memang sudah tidak terkondisikan. Apalagi kalau memang dia brutal, serangannya dia mau mukulnya bogem lagi kan, bahaya. Beberapa kali ya pernah seperti itu. Tapi ya hanya sebatas itu saja, hanya sebatas melumpuhkan, tidak untuk membalas pukulan mereka. Jadi akan ada peraturan baru bagi peserta yang akan ikut ruqyah massal, nanti akan ada screening untuk pengecekan awal sebelum masuk ke ruangan ruqyah massal. Khawatir ada yang membawa benda tajam, itu yang kami khawatirkan. Semoga Allah selalu melindungi semuanya, ya. Mohon doanya.